Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Di video ini saya ingin berbagi kepada kalian semua tentang pelaksanaan ibadah umroh di masa sekarang ini. Jadi untuk melaksanakan ibadah umroh, kita harus mendaftarkan diri kita di aplikasi Etamarna. Dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh karena sudah mendapatkan permit atau izin umroh. Dan sekarang kita akan menuju ke tempat mikot yang paling dekat di kota Mekah, yaitu Tanim. Jadi di sini nanti kita akan lihatkan bagaimana bentuk surat izin tersebut. Seperti ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat mikot, yaitu Masjid Tanim. Mari sekarang kita memasuki Masjid Tanim. Jadi kita akan melihat bagaimana kondisi sekarang Masjid Tanim di masa sekarang ini. Laksanakan sholat di Masjid Tanim, jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu berdiri sesuai dengan tanda-tanda yang sudah disediakan di masjid tersebut. Di sini saya akan melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu membaca niat umroh, dan setelah itu dilanjutkan dengan membaca talbiyah, dan kemudian kita langsung menuju ke Masjidil Haram. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan rukun umroh yang pertama, yaitu menjatuhkan niat di tempat mikot. Selanjutnya kita akan melaksanakan rukun umroh berikutnya, yaitu tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah Masjidil Haram sudah terlihat. Sebentar lagi kita akan memasuki Masjidil Haram untuk melaksanakan rukun umroh, yaitu tawaf dan sa'i. Dan sebelum kita memasuki Masjidil Haram, di sini kita harus melewati pengecekan, yang mana ketika kita mau melaksanakan umroh, kita akan diperiksa surat izin kita. Karena kita sudah mendapatkan, jadi kita tinggal tunjukkan saja, kemudian kita akan memasuki Masjidil Haram. Alhamdulillah kita sudah melewati pengecekan tasreh. Sekarang kita akan memasuki Masjidil Haram. Saat ini kita sudah berada di depan pintu Malik Fahad, pintu nomor 79, di mana tempat kita akan memasuki Masjidil Haram.
karena ada beberapa tempat yang hanya bisa dimasuki untuk melaksanakan ibadah umrah. Salah satunya adalah pintu Malik. Mari kita langsung menuju ke dalam Masjidil Haram. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di dalam Masjidil Haram. Bisa kita lihat di bawah ini ada garis biru, yang mana garis biru ini akan mengantarkan kita menuju ke lantai tawaf. Jadi kita harus mengikuti garis biru tersebut, termasuk ketika kita akan melaksanakan tawaf. Dan juga bisa kita lihat di lantai 1 ini sangat bersih, tidak ada jamaah, karena jamaah-jamaah yang melaksanakan sholat wajib untuk saat ini berada di lantai 2. Sekarang kita akan menuju ke bawah untuk melaksanakan tawaf. Kita menggunakan eskalator. Alhamdulillah, Ka'bah sudah terlihat. Di bawah saya ini ada garis coklat. Jadi ketika kita ingin masuk ke lantai tawaf, ke putaran tawaf, jadi kita harus mengikuti garis tersebut untuk menuju ke putaran tawaf. Di sini saya akan berdoa dulu. Alhamdulillah, kita sudah berada di lantai tawaf. Sebentar lagi kita akan melaksanakan tawaf, dan juga perlu diketahui bahwasanya ketika kita melaksanakan tawaf, kita harus mengikuti garis-garis yang sudah disediakan agar kita terhindar dari berdekatan dengan satu sama lain. Nanti saya akan tunjukkan. Ini adalah garis-garis yang sudah disediakan ketika kita melaksanakan tawaf. Karena kita baru masuk, jadi kita berada di paling ujung, dan apabila kita masuk ke tengah juga tidak masalah. Yang penting kita tidak berjalan lebih dekat dengan Ka'bah. Apabila kita dekat dengan Ka'bah, biasanya nanti akan diingatkan oleh petugas. Bisa kita lihat di sudut Ka'bah yang warna kuning atau garis kuning, ini adalah sudut Yamani atau rukun Yaman, yang mana ketika kita melewati rukun Yaman tersebut menuju ke Hajar Aswad, sudut Hajar Aswad, kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sedangkan sudut yang ada perisai atau pelindung warna silver itu adalah Hajar Aswad, yang mana ketika kita memulai tawaf, kita memulainya dari sudut Hajar Aswad. Alhamdulillah, saat ini saya sudah berada lurus dengan Hajar Aswad, dan saya sebentar lagi akan memulai tawaf. Jadi nanti kita akan sambung lagi ketika kita sudah selesai melaksanakan tawaf dan sholat di belakang makam Ibrahim. Alhamdulillah, tadi sudah selesai melaksanakan tawaf. Sekarang kita akan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, sholat sunnah tawaf. Dan juga kita di sini akan sholat sesuai dengan petunjuk, yaitu tempat sholat yang sudah disediakan. Kita mencari yang lurus dengan
di belakang makam Ibrahim. Alhamdulillah kita sudah dapat. Sekarang saya sholat dulu. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan sholat 2 rakaat dan juga kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya kita menuju ke tempat sa'i, yaitu di Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ini adalah petunjuk jalannya. Dan juga ketika kita akan melaksanakan sa'i, kita harus mengikuti jalur yang sudah disediakan. Kita harus mengikuti jalur garis yang sudah disediakan. Bisa kita lihat di sini ada jalur warna-warni, garis warna-warni. Ada 4 jalur yang sudah disediakan. Mungkin ini dibuat agar ketika jamaah umroh sudah banyak, kita harus mengikuti salah satu jalur tersebut. Dan di sini kita harus selalu mengikuti tata tertib yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dan sebentar lagi kita akan sampai di Bukit Sofa. Sekarang kita sudah berada di Bukit Sofa, di mana ketika kita akan melaksanakan sa'i, kita memulainya dari Bukit Sofa. Dan juga ketika kita berdoa di Bukit Sofa maupun Marwah, kita selalu berdoanya menghadap ke kiblat. Di belakang saya ini adalah lampu hijau, yang mana ketika kita berada di lampu hijau, kita disunahkan untuk lari kecil. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Dan di depan kita sebentar lagi kita akan sampai di Bukit Marwah, yang mana di Bukit Marwah ini hitungannya selalu ganjil, yaitu 1, 3, 5, dan 7, berakhirnya ketika kita sudah 7 di Bukit Sofa. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di atas Bukit Marwah, yang mana Bukit Marwah ini termasuk salah satu tempat mustajabnya doa. Jadi doa itu ada tempat mustajabah, ada juga waktu mustajabah. Kalau waktu mustajabah bisa kita cari dimanapun kita berada, termasuk ketika sepertiga malamnya akhir, setelah sholat wajib, dan juga ketika kita dalam keadaan safar. Dan tempat mustajabah salah satunya adalah Sofa dan Marwah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Dan juga ketika kita berdoa, kita selalu menghadap ke kiblat. Bisa kita lihat di sini ada batu yang biasanya ketika keadaan normal, biasanya banyak sekali jamaah-jamaah yang duduk-duduk di sini, berdoa di sini karena keadaan tidak memungkinkan. Jadi kita tidak diperbolehkan masuk ke situ. Kemudian kita kembali lagi menuju ke Safa. Kita ulangi seperti itu sampai 7 kali. Di sini kita bisa melihat banyak sekali skuter yang bisa kita gunakan, yaitu dengan cara kita menyewa. Jadi bagi teman-teman atau jamaah-jamaah ketika melaksanakan sa'i kemudian kakinya capek atau kurang mampu untuk melaksanakan atau melanjutkan sa'i, bisa menyewa skuter tersebut. Untuk yang skuter yang 1 kursi, biayanya kurang lebih 59 real, sedangkan untuk yang 2 kursi, biayanya kurang lebih 115 real. Dan juga rute skuter tersebut sudah disediakan sehingga tidak mengganggu jamaah-jamaah yang lain yang berjalan kaki. Dan di
Bisa kita lihat di sini adalah rutenya bagi jamaah yang menggunakan skuter. Jadi sudah disediakan jalurnya sehingga tidak mengganggu jamaah yang lain yang menggunakan fasilitas jalan kaki. Ini adalah jalurnya. Di tempat saya ini kita bisa menjumpai air zam-zam yang bisa mengisi sendiri ya. Mungkin teman-teman yang membawa botol kosong bisa diisi di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat luar biasa besar ini, bisa kembali melaksanakan ibadah umroh setelah 7 bulan lamanya Masjidil Haram ditutup untuk umum. Terima kasih telah menonton video ini. Saya doakan semoga teman-teman semua, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan rezekinya sehingga bisa melaksanakan ibadah di dua tanah suci, yaitu Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.